guys nih. Museum wayang. Kecil ya, aman. Itu Bima. Ya, Arjuna. Nakula. Dewa nih. Dewa Yudhistira. Dan Mandrawacana, Danajaya, Dewa 10 Ninja Deyo begitu khawatir. Apa yang terjadi? Gawat, Paman. Hutan ini akan ditebang dan dijadikan perumahan. Benar, Paman. Kami khawatir dengan hutan ini. Kasihan sekali hewan-hewan di hutan ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Paman mengerti kekhawatiran kalian. Hutan itu tidak akan ditebang sepenuhnya untuk dialihkan menjadi perumahan. Pernahkah kalian mendengar mengenai kerajaan Indraprasta? Aku tahu. Pandawa yang berhasil mengubah hutan belantara menjadi ibu kota kerajaan Indraprasta, kan, Paman? Ayo, Paman, ceritakan. Kami ingin dengarnya. Cerita ini diawali dari hutan belantara. Datanglah 5 ksatria bersaudara yang dikenal dengan nama Pandawa. Mereka mendapatkan warisan yang mengharuskan mereka untuk membangun kerajaan di sebuah hutan yang dijaga oleh bangsa jin dan hewan buas. Dengan penuh tekad, mereka melangkah menyusuri hutan tersebut. Sebagai pemimpin dari Pandawa, Puntadewa memberikan arahan kepada mereka. Nakula dan Sadewa diminta untuk menjaga diri Kunti dan Draupadi di pinggir hutan. Sementara Bima dan Arjuna berpencar untuk membuka jalan. Dengan keyakinan dan semangat, para Pandawa pun melangkah menjalankan tugas masing-masing. Berhentilah Bima, biar aku yang akan mengusirnya saja. Engkau tidak boleh sembarangan membunuh.
Karena kita yang telah mengganggu ketentraman mereka, kita juga tidak boleh membabat habis hutan ini karena hewan-hewan itu akan kehilangan tempat tinggal dan akhirnya menyerang kerajaan. Datanglah jin bersaudara yang menguasai hutan tersebut. Ia bernama Jin Dandul Wacana dan Jin Dananjaya yang sangat marah karena Pandawa yang terlihat akan membakar hutan mereka. Maju kalian semua. Aku tidak takut dengan kalian. Dan pertarungan pun terjadi. Kita lihat. Ini. Kawin. Tahu. Lagi. Ayo Arjuna. Lah. Setelah Bima tertusuk panah beracun, datanglah Arjuna menghampiri Bima yang sudah tersungkur lemas. Wahai Bima, apa yang terjadi kepadamu hingga seperti ini? Aku telah berkelahi melawan para jin, dan saat aku ingin mengalahkan jin Dandul Wacana, aku tertembak panah beracun. Aku ingin melanjutkan penerbangan pohon, tapi badanku sangat lemas. Setelah aku bertemu dengan Batara Citranata, dia memberikan aku 3 pusaka, Desa Pranawa, Selatin Puru, dan Oyot Bayura. Desa Pranawa adalah yang diusahakan Pranata agar bisa melihat bangsa jin dan Gandharwa dengan jelas. Selatin Puru berwujud batu untuk diusahakan ke tubuh agar sembuh dari pengaruh sihir bangsa jin. Adapun Oyot Bayura berwujud akar yang lurus seperti nabi untuk melumpuhkan kaum jin. Arjuna pun memusatkan Oyot Bayura ke tubuh Bima. Dan dalam sekejap, tubuh Bima pun kembali bugar dan kuat. Bima dan Arjuna kembali melanjutkan pekerjaan mereka untuk menebang pohon-pohon di hutan. Sedangkan Pandawa lainnya menjaga ibu mereka Dewi Kunti dan Draupadi, istri dari Puntadewa, di pinggir hutan. Wahai Bima, pakailah Desa Pranawa ini. Ini akan membantu kita dapat melihat jin tersebut dan mudah melawannya. Ayo kita lanjutkan penebangan pohon ini. Waspadalah, jin tersebut akan kembali sewaktu-waktu. Aku tahu mereka pasti salah paham karena mengira kita akan membabat habis hutan ini dan menguasainya. Dugaan Arjuna pun benar. Tidak lama, datanglah kedua jin tersebut untuk kembali mengajak mereka bertarung. Lagi di depan. Hah? Setelah Bima dan Arjuna berhasil mengalahkan jin Dandul Wacana dan jin Dananjaya, maka Dewa bersama Lakuna dan Sadewa datang untuk memastikan keadaan mereka. Ingat satu. Bima, Arjuna, apakah kalian baik-baik saja? Tenanglah wahai kakakku Puntabima, kami berdua baik-baik saja. Kami telah berhasil menembus kedua jin tersebut. Setelah Bima dan Arjuna berhasil mengalahkan jin Dandul Wacana dan jin Dananjaya, datanglah pemimpin para jin yaitu Jin Yudhistira bersama Jin Detya Satyaki dan Detya Sawujika. Aku sebagai raja dari kerajaan bangsa jin ingin meminta maaf kepada kalian. Batara Indra telah membangun istana di dalam hutan Wanamarta sebagai hadiah untuk para Pandawa dan menitipkannya kepada itu apabila Pandawa
Kalian juga berhasil mengelola hutan ini tanpa menghancurkan semua apa yang ada di dalamnya. Jin Yudhistira menyerahkan hutan Wanamarta kepada Pandawa. Setelah semuanya selesai, Jin Yudhistira dan adik-adiknya berpamitan kembali ke alam gaib, meninggalkan hutan yang kini sepenuhnya menjadi milik Pandawa. Setelah para jin pergi ke alam gaib, tiba-tiba muncul sebuah istana indah di hadapan mereka. Istana tersebut adalah Indraprastha yang selama ini tertutup dan disembunyikan di alam gaib oleh Jin Yudhistira. Indraprastha akhirnya menjadi kerajaan yang makmur di tengah hutan, di mana Pandawa berkuasa dengan bijaksana, baik di kerajaannya maupun di hutan. Kisah kerajaan Indraprastha ini mengajarkan bahwa meskipun Pandawa menaklukkan hutan, mereka tidak menghancurkannya sepenuhnya. Sebaliknya, mereka menyesuaikan diri dengan alam. Jadi, meskipun mereka tidak dapat menghindari pembangunan dan penggunaan sumber daya alam, kisah ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola alam agar tidak merusaknya secara permanen. Begitupun dengan hutan ini. Oke, filmnya sudah selesai. Tapi kita bakal transisi ke efek interaktif. Jadi nanti ada beberapa efek yang bisa disentuh, bisa dipegang di sini. Bisa disentuh. Kita boleh